kaki sampai ujung kepala. Mulai ada Aji, Febri, Eka, Heli, sama Widya. Oke, terima kasih. Ini boleh lihat kelasnya hari ini bersih. Berarti Piket hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Makasih ya. Ya. Oke. Siapa yang tidak masuk? Cinta. Cinta. Ada izin Cinta? Kemarin masuk? Masuk. Apa Eki? Kemarin kita belajar apa sih? Oke, merangkum. Bedanya apa sih? Itu hayalan imajinasi dalam yang kenyataan atau fakta. Oke, bagus ya. Kalau fiksi itu yang bagaimana? Ya, berdasarkan hayalan. Kalau non fiksi berdasarkan kenyataan atau fakta. Kemudian contohnya, contoh dari buku fiksi kemarin apa ya? Novel. Oke, pintar ya. Ada novel. Siapa lagi? Dongeng. Siapa lagi yang katakan? Ya. Komik. Apa lagi? Ya. Cerpen. Bagus. Terus kalau non fiksi, tadi itu fiksi ya. Kalau non fiksi, contohnya apa saja? Ya. Cerita rakyat fiksi atau non fiksi? Cerita rakyat. Cerita rakyat. Cerita rakyat itu benar-benar terjadi atau tidak? Cerita rakyat itu benar-benar terjadi atau tidak? Tidak. Itu termasuk apa? Itu termasuk non fiksi karena benar-benar terjadi. Masuknya itu sejarah ya. Kisah Nabi itu masuknya sejarah. Di kelompok, kemudian nanti kalian akan mengerjakan kuis yaitu berupa teka-teki silang. Nah, dari ini nanti kalian boleh melihat buku paket, boleh melihat LKS, boleh melihat catatan, pokoknya apa yang sudah kita pelajari. Ya, bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Hari ini jumlahnya berapa kita kelas berapa? 24 nggak masuk satu berarti 25 nggak masuk satu berarti 24. Kelompok berarti satu kelompok ada 4. Empat di sini, 5 di sini, 6 di sini. Kelompoknya. Jawabannya pada kotak-kotak yang tersedia. Lihat kotak-kotak.
hanya tidak mau nyari ya, malah ngobrol terus ya Indah. Apa itu? Hanya titip nama saja, nggak boleh seperti itu. Namanya tugas kelompok harus dikerjakan bersama-sama. Kisah hidup seorang itu namanya buku apa ya? Oke, buku biografi. Isinya itu ringkasan isi buku. Itu namanya apa ya? Sinopsis. Ya, namanya sinopsis. Terus satu lagi, buku yang biasa kita gunakan ketika kita itu mencari arti kata. Kamus. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Setelah ini boleh akan sholat zuhur ya. Dikakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Intan. Ibu, selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya bagaimana dengan dulu hari ini. Alhamdulillah saya juga sehat. Bagaimana dengan Bapak Berita? Alhamdulillah saya juga sehat dulu. Baik, pada hari ini saya diambil oleh peserta saya di mana pelajaran pertemuan ini akan mengadakan fase observasi. Berita untuk tujuan yang saya laksanakan hari ini, tujuan belajar hari ini, yaitu lanjutan dari tugas saya yang kemarin, yaitu mengobservasi berita pada proses pembelajaran di kelas 3. Kemarin saya sudah melakukan observasi dan bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembelajaran di kelas dan saya sudah mengetahui bahwa hari ini adalah pasca observasi dan pada pasca observasi ini saya dibantu oleh Bapak Sukarji selaku pengajar praktek saya di JPT Angkatan 9. Dan Rika, mohon maaf Rika, apakah Ibu sudah siap berdiskusi pasca observasi kemarin? Ya, insya Allah sudah siap dulu. Rika, saya akan mengembali kembali pada percakapan kita observasi pada proses pembelajaran kemarin. Materi apa yang Ibu Rika sampaikan kepada kelas 7H? Jadi kemarin itu saya mengajar materinya secara umum itu tentang buku fiksi dan fiksi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu spesifik peserta didik mampu membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Baik Ibu, berarti tujuan pembelajaran yang secara di sini adalah peserta didik mampu membedakan buku fiksi dan non-fiksi. Iya, Ya. betul. Nah, selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Saya merasa senang kemarin anak-anak cukup aktif dulu, apalagi sebelumnya kan dulu sudah melakukan pendampingan praobservasi, kemudian membantu bagaimana menyusun perangkat pembelajaran dan kemarin dipraktekkan dan alhamdulillah ternyata respon anak-anak cukup positif, anak-anak bisa aktif mengikuti program pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu ya. Selanjutnya Bu, pada pembelajaran yang kemarin itu area pengembangan kita yang dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan di dalam kelas tersebut? Jadi yang kemarin itu area pengembangannya adalah bagaimana membuat peserta didik di kelas itu mereka itu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok yang berdiferensiasi. Jadi kalau biasanya itu anak-anak kan sukanya ketika membuat kelompok itu mereka suka mengelompok dengan teman-teman yang apa namanya itu saja. Nah, kemarin itu kita coba bahwa di dalam satu kelompok itu dengan anak-anak yang berbagai karakter, kemudian juga berbeda jenis kelamin seperti itu. Jadi mereka bisa berdiskusi dan juga bisa saling mendapat apa ya masukan dari masing-masing peserta didik seperti itu. Ya, baik Bu. Berarti area pengembangannya itu dilakukan pada pengerjaan kelompok dan berdiskusi kemarin itu merupakan kemampuan sosial dan emosionalnya serta berdiferensiasi ya Bu ya.
sebelum Ibu Rika tampil pada pembelajaran kemarin, saya menanyakan skala pencapaiannya Ibu dalam proses pembelajaran. Dan kemarin itu Ibu Rika menyampaikan skala pencapaiannya itu bisa diulangi Bu? Kalau sebelumnya itu mungkin sekitar 70, 80 skalanya ya, Iya. antara 70 sampai 80. Nah kemarin ini ternyata hasilnya cukup naik signifikan antara 80 sampai 90. Nah, menurut sangat Ya. signifikan sekali ya Bu ya. Nah, hal apa yang sudah baik yang perlu dikembangkan pada kegiatan proses pembelajaran kemarin Bu Rika? Ya memang tidak lepas dari ternyata kita menemukan ketika di dalam kelas itu ada permasalahan ya Bu. Misalnya di dalam satu kelompok itu kan ada 4 anak, itu ada juga anak yang mereka itu tidak terlalu aktif dalam tanda kutip itu mereka mengandalkan temannya seperti itu. Jadi mereka itu tidak terlalu aktif di dalam kelompok. Sehingga kemarin ketika kegiatan refleksi salah satu kelompok itu menyampaikan refleksinya itu ada salah satu temannya yang ternyata kurang aktif dalam mengikuti kegiatan berdiskusi seperti itu. Ya, intinya berarti ada anak yang mementingkan Ya, itu ya Bu apa ya. ya, belum cukup aktif di dalam kelompoknya. Baik Ibu, lalu ada kekurangan dan kelebihannya ya Bu Rika tadi. Kemarin saya sudah menyaksikan kekurangan dan kelebihan yang Ibu Rika sampaikan tadi. Dan kemudian Ibu, metode apa yang Bu Rika terapkan pada saat proses pembelajaran yang kemarin Bu? Kalau kemarin itu kita pakai PBL, Problem Based Learning, kemudian itu pakai medianya itu pakai TTS Bu, pakai teka silang. Jadi sebelumnya itu saya menyiapkan teka silang, saya buat lewat online itu Bu. Kemudian mereka dengan petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan materi. Nah kemudian setiap kelompok sebelumnya diawali dengan memberikan penjelasan dulu ya Bu ya terkait dengan fiksi dan non-fiksi ini. Nah setelah itu mereka secara berkelompok mengerjakan TTS itu, menyelesaikan yang ada di dalam TTS itu secara berkelompok, menyelesaikan masalah itu. Iya, iya. Berarti apa yang sudah diterapkan itu sangat bagus sekali Bapak ya. Di mana pembelajaran yang sudah dilakukan berarti sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan beberapa metode ya Bu. Seperti gimana di situ metode apa saja tadi? Ada yang pertama itu ceramah Bu. Ini kan untuk anak-anak yang audio itu kan betul-betul ya ceramah. Kemudian mereka berkelompok, berarti ini anak-anak yang kinestetik itu kan biasanya nggak bisa mereka itu hanya diam di tempat seperti itu, mereka berkelompok diskusi. Kemudian juga setelah itu mereka menyampaikan hasil dari diskusinya seperti itu. Ya, berarti itu sudah mencapai tahap keterampilan yang mana mereka sudah berpikir khas ya Bu ya. Kemudian strategi apa yang Ibu terapkan pada saat memulai pembelajaran tersebut? Pada saat mulai pembelajaran, anak-anak diberikan pemantik terkait dengan kita menunjukkan contoh buku fiksi itu ini. Saya membawa 2 buku yang ini termasuk buku apa, fiksi atau non fiksi, dari judulnya, dari isinya, dari bagian-bagiannya itu mereka bisa mengamati dan bisa menunjukkan ini termasuk ke dalam fiksi atau non fiksi. Jadi contoh secara langsung. Jadi anak-anak bisa melihat contohnya secara langsung ya Bu ya. Wah, sangat luar biasa sekali strategi yang Ibu terapkan ketika memulai pembelajaran. Dan alhamdulillah Ibu, dari pengamatan saya kemarin, pembelajaran yang Ibu laksanakan itu berjalan sesuai dengan yang Ibu Rika sampaikan, yaitu tersedianya modul aja Ibu ya tadi ya. Selanjutnya adanya media pembelajaran, sehingga pada proses pembelajaran kemarin itu sudah lengkap, sudah ada diferensiasinya berupa diferensiasi konten ya Bu ya. Ada juga diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Nah, ketiga-tiganya saya lihat kemarin itu sudah ada Bu. Kemudian dalam menangani anak yang bermasalah tadi, ya kan, tadi kan ada anak yang bermasalah. Apa yang dilakukan? Memberikan
mencoba memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa yang namanya satu kelompok itu berarti tugasnya itu sama, tidak boleh saling menggabungkan seperti itu. Kemudian juga dari mereka kan bisa ini kan ya, kemarin itu kelompok yang cenderung ada anak-anak yang tidak aktif di dalamnya itu ternyata nilainya itu tidak lebih baik atau kurang dibandingkan yang kompak seperti itu. Dan yang dinilai itu tidak hanya hasilnya tapi ada kerjasama di situ. Jadi memberikan pengertian kepada mereka pentingnya di dalam satu kelompok itu untuk saling kerjasama. Ya, saling bekerjasama dan tentu saja berkolaborasi ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali Bu Rika. Bu, dengan cara tersebut anak pasti akan merasa percaya diri ya kan, dan semangat dalam belajar. Nah Bu Rika, dari praktek kayak ini apa Bu Rika ingin menyampaikan atau mengeluarkan kepada rekan-rekan ibu agar pembelajaran berdiferensiasi ini dan bervariasi ini bisa Bapak Ibu terapkan juga di dalam kelas mereka Bu. Ya selanjutnya saya bisa saling diskusi dengan guru yang lain bahwa ini saya bisa loh kalau pembelajaran ini pakai TTS bisa secara online mereka mudah sekali menggunakannya. Tapi Bapak Ibu yang lain bisa menggunakan hal yang sama seperti itu atau kemarin kan sudah dulu sudah observasi kemudian juga nanti bisa praktik itu bisa diterapkan kepada Iya, Pak, luar biasa sekali kita. Nah, harapan saya ya Bu ya, kita dapat bekerja sama lagi, berkolaborasi, terutama menggunakan di sini kalau saat ini kan yang terkenal ada PNN ya Bu ya. Nah, saya harapkan nanti kita bisa berkolaborasi mengisi komunitas praktis yang ada di PNN dan di sini bisa mengeluarkan pada warga sekolah tentunya. Nah, itu terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saya wawancarai dalam acara pasca observasi ini. Terima kasih Bu Rika. Sama-sama dulu. Terima kasih juga Bu sudah mau mendampingan, kemudian observasi dan sekarang tentunya ini sangat